Detik-detik kecelakaan maut antara sebuah mobil pick-up dan sepeda motor di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor terekam CCTV. Tabrakan adu banteng terjadi lantaran sepeda motor yang melaju kencang dari arah Jonggol menuju Cilengsi menghantam sebuah mobil pick-up dari arah berlawanan. Kencangnya laju kendaraan membuat pemotor dan penumpang dibonceng yang merupakan ayah anak terpental. Pemotor tewas di lokasi, sementara anak perempuan yang dibonceng luka ringan. Diduga kecelakaan disebabkan pemotor gagal menyalip kendaraan di depannya hingga kecelakaan tak terelakkan. Ini memang ya, dari arah mana lagi jalan lurus itu Pak ya. Terus sampai mana? Motor soalnya emang kosong, motor ada satu. Nengah, beda nengah, kayak mau belok tuh ke mana, tapi nggak ngesen, ngapain gitu Pak, langsung mabuk. Usai memeriksa sejumlah saksi dan olah TKP, Satlantas Polres Bogor masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Satu keluarga meninggal dunia setelah mobil minibus yang mereka tumpangi ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Sei Halim Hasak, Asahan, Sumatera Utara, Minggu siang. Korban kecelakaan lainnya histeris melihat seluruh korban saat dievakuasi oleh warga. Menurut petugas kepolisian, mobil yang dikendarai korban hendak pulang ke rumahnya. Namun saat melintas di lokasi kejadian, diduga korban tidak melihat dan mendengar klakson dari kereta dan teriakan warga karena kaca mobil yang tertutup. Seketika mobil langsung ditabrak kereta api tujuan Medan Rantau Prapat. Mobil terseret hingga 20 meter dan rusak parah. Untuk saat sekarang ini kita lagi mengevakuasi korban yang saat ini meninggal dunia di TKP A2 dan satu keluarga dan 2 lagi meninggal dunia di rumah sakit umum. Sementara korban keseluruhan 4 orang semua adalah penumpang kendaraan mobil pribadi. Demikian melaporkan dari apa penyebabnya nih Pak Kapolsek? Sementara kita masih dalam penyelidikan, nanti akan kita serahkan ke unit laka lantas Polres. Sementara kesimpulan kita di lapangan adalah ketika sepeda mobil pribadi dengan kata tertutup tidak melihat datangnya kereta api dari arah Medan menuju ke arah Rantau Prapat. Demikian. Keempat korban kini dibawa ke rumah sakit dan akan diserahkan ke rumah duka untuk dikebumikan. Sementara kasus kecelakaan tersebut dalam penanganan unit laka lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Anggota Ormas yang ngamuk di kantor Dinkes Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen dipadati oleh penumpang yang akan mudik. Unjuk rasa tolak pengesahan Undang-Undang TNI di Malang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Sejumlah mahasiswa terluka. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Desvita Bionda kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Bekasi, Jawa Barat. Anggota Ormas yang mengamuk dan buang sampah di kantor Dinkes Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Metro Bekasi. Pelaku mengamuk setelah memaksa bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. 5 oknum anggota Ormas ini tidak bisa berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Metro Bekasi. Akan
untuk kita yang mobil aman. Para pelaku dibekuk usai aksinya mengamuk di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai permintaannya untuk bertemu Kepala Dinas Kesehatan tidak dipenuhi. Kemudian sekelompok oknum ormas yang kesal tersebut menghambur-hamburkan sampah dan menyiramkan air di lobi kantor Dinkes Bekasi hingga sempat mengganggu aktivitas pelayanan di kantor tersebut. Kelima oknum anggota ormas saat ini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Petugas masih mendalami motif para tersangka membuat onar di kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi. Mereka waktu itu datang, kemudian ada yang membuang sampah, kemudian ada yang masuk dan mengotori lantai dengan jejak sepatu, kemudian ada yang berteriak-teriak dan ada yang seperti berusaha memberikan seperti akan memukul kepada salah satu pegawai di Dinkesnya. Di situ kemudian ada juga yang melakukan penghinaan dengan cara menjulurkan lidah ke arah CCTV. Intinya pada saat peristiwa terjadi, yang bersangkutan ingin ketemu kepala dinas, entah tujuannya apa segala macam masih kita. Meski oknum ormas sudah membuat permintaan maaf dan klarifikasi, namun proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberi efek jera. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelimanya dijerat pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara.